Halo anak-anak, selamat pagi. Masih tetap semangat ya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran agama kita pada pelajaran 12 dengan judul Yesus Teladanku. Mari anak-anak, kalian siapkan buku kalian di halaman 126. Ya, anak-anak, pada pelajaran 12 ini kita akan belajar meneladani sikap Yesus yang peduli kepada orang kecil dan menderita. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana membedakan perbuatan yang baik yang boleh dilakukan dan perbuatan buruk yang tidak boleh dilakukan. Mari anak-anak, kita simak materi hari ini. Ya, anak-anak, kita sebagai anak-anak Allah tentunya ingin bisa meneladani Yesus sepenuhnya. Kita melihat bahwa Yesus merupakan anak yang pintar. Pada umur 12 tahun, Yesus sudah pandai membaca kitab suci Taurat. Tak hanya itu ya anak-anak, bahkan Yesus sudah berani berdiskusi dengan para ahli Taurat. Yesus taat beribadah dan berdoa. Yesus juga suka membantu kedua orang tuanya. Yesus hormat kepada orang tuanya dan taat pada nasihat-nasihat orang tuanya. Yesus pun mengetahui perbuatan baik yang harus dilakukan dan perbuatan buruk yang tak boleh dilakukan. Yesus selalu peduli terhadap orang-orang yang sakit dan menderita. Apakah kita mau meneladani sikap Yesus? Ya, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar-gambar tersebut terlihat betapa orang-orang masih sangat membutuhkan pertolongan kita. Gambar yang pertama terlihat sekelompok warga yang sedang berjuang untuk menyelamatkan diri mereka dari bencana banjir. Kemudian gambar yang kedua kita melihat sebuah keluarga yang sedang mengumpulkan sisa-sisa botol plastik yang nantinya akan mereka jual untuk mendapatkan upah. Kemudian upah tersebut mereka dapat gunakan untuk membeli kebutuhan hidup seperti makanan, tempat tinggal. Ya, anak-anak, tentunya di sekitar kita banyak orang yang hidupnya masih menderita. Mereka sangat berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Misalkan untuk makan, mereka harus berjuang sangat keras. Tuhan ingin kita menolong orang-orang miskin dan menderita. Ketika kita mengasihi sesama, itu berarti kita juga mengasihi Tuhan. Anak-anak dapat melakukan hal-hal kecil untuk mengasihi sesama. Misalkan anak-anak berbagi pakaian kepada yang membutuhkan, berbagi makanan kepada orang di luar sana yang masih kelaparan. Sudahkah kita mengasihi sesama? Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat kisah bagaimana Yesus mengasihi seseorang yang tidak bisa melihat atau seorang yang buta yang bernama Bartimeus. Selamat menyaksikan ya anak-anak.
Ada apa-apa yang terjadi? Isa orang Nazaret sedang lewat. Isa! Isa! Anak Daud, kasihanilah saya. Apa yang harus aku perbuat? Aku ingin melihat lagi. Melihatlah. Imanmu menyembuhkanmu. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat lagi. Oh, terima kasih. Ya, anak-anak, berdasarkan cuplikan kisah tadi, diceritakan bahwa ada seorang buta yang bernama Bartimeus. Bartimeus memanggil nama Tuhan Yesus, memohon kesembuhan, karena ia adalah seorang buta yang tak dapat melihat. Ia ingin dapat melihat kembali. Tetapi saat ia memanggil Tuhan Yesus, orang banyak justru memarahi dan menyuruhnya untuk diam. Tetapi kita melihat Bartimeus mempunyai iman yang teguh. Ia percaya dan terus meminta belas kasih Yesus. Ia tidak tinggal diam. Ia terus berusaha untuk memanggil Yesus. Yesus sangat peduli terhadap orang-orang yang menderita. Yesus pun akhirnya menyembuhkan Bartimeus. Yesus sangat berbelas kasih. Oleh karena itu, anak-anak, jika kalian menginginkan sesuatu, kalian harus memohon dengan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Maha Kasih, maka Yesus pun akan mendengarkan doa-doa dan harapan kita. Ketika Bartimeus sudah sembuh, Bartimeus kemudian mengikuti Yesus. Yesus sangat mengasihi orang-orang yang menderita. Yesus menginginkan kita untuk mengasihi sesama juga. Kita harus bisa mengasihi Tuhan dan sesama lewat tindakan kita sehari-hari. Misalkan menolong orang yang kekurangan. Selain itu, Tuhan Yesus juga menginginkan agar kita mengasihi sesama tanpa pilih kasih, tanpa membedakan suku, agama, budaya, atau golongan sosial. Tugas kita adalah meneladani sikap Yesus yang sangat berbelas kasih. Kita juga harus bisa membedakan perilaku yang tidak baik dan perilaku yang baik yang harus kita lakukan. Ya, anak-anak, coba sekarang anak-anak perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama, mengejek teman yang tidak mempunyai mainan. Yang kedua, berbagi makanan dengan teman. Yang ketiga, menghina teman yang mendapat nilai jelek. Yang keempat, mengusir pengemis dengan kasar. Yang kelima, memberikan bantuan sembako pada pemulung.
Yang keenam, bermain dengan teman yang mempunyai mainan saja. Yang ketujuh, menolong teman tanpa membeda-bedakan. Coba anak-anak, mana pernyataan yang kamu pilih? Kita sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Allah, harus dapat membedakan mana perilaku-perilaku yang tidak baik dilakukan dan mana yang harus kita lakukan. Ya, anak-anak, mengejek teman, menghina teman, mengusir pengemis dengan kasar, atau bermain dengan teman yang mempunyai mainan saja merupakan perilaku-perilaku yang tidak baik ya. Kita tidak boleh melakukan hal-hal tersebut. Kita sebaiknya melakukan hal-hal yang berbelas kasih seperti berbagi makanan dengan teman, memberikan bantuan, dan menolong teman tanpa membeda-bedakan. Tentunya, anak-anak pasti dapat melakukan hal-hal tersebut ya. Kita harus bisa meneladani sikap Yesus yang penuh belas kasih. Ya, anak-anak, tadi kita sudah belajar melalui kisah Yesus dan Bartimeus. Sekarang anak-anak, tuliskanlah hal-hal yang dapat anak-anak teladani dari kisah Yesus dan Bartimeus tadi. Nanti anak-anak tuliskan di buku PS Agama, boleh menggunakan huruf cetak atau sambung dan ditulis dengan rapi. Kemudian nanti dikirimkan melalui Google Classroom. Ya, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dapat meneladani sikap Yesus yang penuh kasih. Kita pun harus mengasihi sesama, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran agama di semester kedua ya.